Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allif hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadis qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadis utawi iki hadis as-sadis wa salasun kang nomor 26 hadis ke-36 Jawami'ul khairi. Jawami'ul khairi, kumpulan kebencian. Kumpulan kebencian atau kumpulan kebaikan. Hadis ke-36, kumpulan kebaikan. An Abi Hurairah, diceritakake saking Abi Hurairah. An Abi Hurairah, diceritakake saking Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nafasa, man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku nafasa jembarake sapa man. Man nafasa utawi sapa wonge iku jembarake sapa man. Barang siapa yang melonggarkan an mu'minin saking wong mukmin, an mu'minin saking wong mukmin, kurbatan ing kerupekan, kurbatan ing kerupekan. Barang siapa yang melonggarkan dari seorang mukmin kurbatan, sebuah kesumpekan, min kurabid dunya, saking piro-piro kerupekane dunyo. Min kurabid dunya, saking piro-piro kerupekane dunyo, dari beberapa kesumpekan dunia. Apa bahasa kesumpekan? Kesusahan, ya. Barang siapa yang melonggarkan dari teman mukminnya itu suatu kesulitan, suatu kesukaran dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasa mongko jembarake sapa Allahu Allah anhu saking man, maka Allah melonggarkan seseorang itu kurbatan ing kerupekan, maka Allah akan meluaskan, Allah akan melonggarkan bagi orang ini sebuah kesulitan min kurabi yaumil qiyamah, kang tetap saking kurabi yaumil qiyamah, piro-piro kerupekane yaumil qiyamah, hari kiamat. Man
nafasa siapa yang melonggarkan an mukminin dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan melonggarkannya. Kurbatan, satu kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini maknanya apa? Kalau kita membantu orang lain, membantu meringankan beban orang lain di dunia, maka sekali kita membantu, Allah akan bantu kita di hari kiamat. Ya. Sekali kita membantu di dunia kepada orang mukmin lainnya, sehingga orang mukmin lainnya merasa tenang atas bantuan kita, enggak merasa kesulitan lagi, maka Allah akan membantu kita nanti di akhirat. Misal ada tetangga kita yang sehari belum makan, itu kan sulit itu ya, enggak puasa tapi sehari enggak makan. Kemudian kita kirimkan makanan kepada orang ini, pada tetangga kita ini, berarti kita meringankan atau melonggarkan kesulitan tetangga kita. Maka ketika kita meringankan beban tetangga kita, Allah akan membalas dengan meringankan beban kita, satu beban kita di hari kiamat. Itu kalau kita membantunya sekali. Kalau kita membantunya 100 kali, maka Allah akan mengganti bantuan ini di akhirat juga sebanyak 100 kali. Kesulitan kita di akhirat nanti akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lan sapa wong lan utawi sapa man sapa wonge. Wa man lan utawi sapa wonge iku yasara lamun gampangake sapa man. Iku yasara lamun gampangake sapa man. Barang siapa yang memudahkan ala musirin ing atase wong fakir, ala musirin ing atase wong susah, bisa. Barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, yassarahu mongko gampangake sapa Allahu Allah alaihi ing atase man, maka Allah akan memudahkan kepadanya fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Barang siapa yang memudahkan atas sesuatu yang susah, barang siapa memudahkan kesusahan orang lain, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Ya, kita mudahkan perkara orang lain, maka Allah akan memudahkan perkara kita di dunia dan di akhirat. Ya. Jangan mempersulit orang lain. Ya, kadang kita itu senangnya mempersulit orang lain. Jangan. Kalau ada yang mudah, cari yang mudah. Jangan dipersulit. Ada jalan dari sini ke sekolah, itu jalannya kan mudahnya lewat sini, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu jalan cepat kan? Jangan dipersulit. Ada yang nanya, ke Ma'arif itu lewat mana ya? Oh, lewat sana, ke sana, ke kanan. Terus nanti habis itu ada perempatan ke kanan lagi, nanti ada perempatan ke kanan lagi, nanti ketemu. Ada yang nanya begitu, sampai jawab ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ya sama aja muter kan? Muter ya, ketemunya sama ke Ma'arif juga, betul memang. Tapi apakah nggak ada cara yang lebih simpel daripada itu? Ya, cara yang lebih cepat, lebih pendek jaraknya, yaitu kalau dari depan lurus ke kiri, ke kanan, udah nyampe. Kalau dibandingkan jarak antara sampai ngasih tahu ke kanan, ke kanan, ke kanan, itu jauh 2 kali lipat, bahkan lebih ya, bahkan 3 kali lipat jaraknya. Itu berarti menyusahkan orang lain. Itu contoh simpelnya. Kalau ada rute yang lebih cepat,
maka carilah, kasih tahulah rute yang lebih cepat daripada ngasih tahu rute yang panjang sekali. Ya, nah itu. Waman satara musliman lan sapa wonge. Waman lan sapa wonge iku satara nutupi sapa man. Iku satara nutupi sapa man musliman ing wong Islam. Barang siapa yang menutupi keburukan atau aib, barang siapa yang menutupi aib orang lain, barang siapa yang menutupi aib orang muslim, satarahullah, mongko nutupi sapa Allah, mongko nutupi ingman sapa Allahu Allah, maka Allah akan menutupinya fid dunya wal akhirah, ing dalam dunya lan akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka jangan kita latah ngomongin ngebongkar aib orang lain, jangan. Ya, kita punya kawan sekamar, pasti tahu aib kawan-kawan yang ada di kamar karena tinggal bareng, ya kan? Mesti tahu. Ya, misalnya si Aska masih ngompolan, Aska, awas ngompol. Misal Aska ngompol, habis itu dibully. Kalau sekamar mau tahu semua kan dia ngompol malam ini gitu ya. Misalnya tadi malam Aska ngompol, kumpul ngaji bareng-bareng, ada perempuan, ada laki-laki. Nanti misalnya kelasnya tambah banyak lagi, misal di kelas ini ada 100 orang nantinya, amin. Ya, ada 100 orang. Nyelutuk si Pano, si Aska semalam ngompol, Aska semalam ngompol di depan 100 orang. Kalau sekamar aja kan masih penting ya, dia tanpa dikasih tahu udah tahu kalau Aska ngompol, ya kan. Orang-orang kawan udah tahu semua, tapi apakah yang perempuan tahu? Nggak tahu. Apakah misalnya nanti ada kawan di lantai 2, apakah dia tahu? Nggak tahu. Ya, kawan di samping kamarnya apakah tahu? Nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Maka kalau kawan sekamarnya ini kok ngebongkar aib Aska, misalnya yang dia ngompol, maka berarti dia tidak menutupi aib orang lain bersama muslim. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau kata Imam Syafi'i, seseorang itu pasti punya aib dan semua orang lain. Kalau kata Imam Syafi'i, semua orang itu punya aib dan semua orang itu punya mata. Maksudnya apa? Kita ini pasti punya aib. Kita ini pasti punya aib. Setiap kita mesti punya aib. Apa sih aib itu? Ya sesuatu yang kita nggak pengen, ya kan. Kalau nampak orang lain itu kita nggak pengen, itu aib kita. Kejelekan-kejelekan yang kita punya mesti ada. Ya, nggak mungkin seorang itu sempurna tanpa aib, itu nggak mungkin. Ya, paham? Semua orang pasti punya aib dan semua orang pasti punya mata. Maksudnya apa? Semua orang bisa saja mengumbar aib kita. Semua orang bisa saja menampakkan aib kita. Maka apa? Supaya aib kita ditutupi sama Allah, supaya aib kita itu enggak terlihat oleh pandangan orang lain, tutupilah aib orang lain. Kalau kita kok latah, mulutnya ember, ya, aib orang lain kita sampaikan, orang ini kayak gini loh, aib orang ini kayak begini loh. Biasanya perempuan kayak gini kan yang sudah terupin. Kalau cowok ya jarang ya, kecuali cowoknya agak melambai. Jarang tuh, apa ada? Ada kayak cewek juga. Ada yang punya aib di omong-omong, jangan. Biasanya cewek
Ada kawan punya aib, diomong. Ini dia itu kayak gini loh, dia itu kayak gini loh. Dengan gaya rumpinya yang khas, ya. Dia ngomong, ini jangan. Kalau sampai mau aibnya tidak ditampakkan sama Allah, jangan tampakkan aib kawan kalian. Ya, paham? Ini maksudnya itu. Semua orang punya mata, orang bisa melihat aib kita. Kapan orang itu mengetahui aib kita? Ketika Allah membuka aib kita. Kapan Allah membuka aib kita? Ketika kita membuka aib teman kita. Ya. Kapan Allah membuka aib kita? Ketika kita membuka aib teman kita. Maka kalau aib kita nggak terumbar, nggak mau aib kita dilihat orang lain, nggak mau aib kita itu menyebar diketahui orang lain, jangan sebarkan aib orang lain. Aib loh. Tapi ada aib yang harus disebarkan. Loh, ada. Siapa yang harus kita sebarkan aibnya? Pelaku maksiat yang nggak tobat-tobat. Ya. Pelaku maksiat yang nggak tobat-tobat, dia bangga dengan kemaksiatannya, kita diharuskan ngomongin aibnya. Misalnya jihad, udah gede kan, udah lulus kuliah, terus kenal sama cowok. Kenalnya bukan pacaran ya. Ada cowok mendekati jihad. Ya. Ada cowok ganteng lah ya, cowok ganteng. Ada cowok ganteng deketin jihad. Terus kan jihad ini harus tahu kan, si cogan ini gimana sifatnya. Ya kan, harus tahu. Kemudian ada kawannya jihad yang juga dia kenal dengan cogan ini. Dia paham cogan ini setiap malam minggu mabok-mabokan plus dugeman. Setiap malam minggu rutin istiqomah. Istiqomah setiap malam minggu mabok-mabokan, minum tuak, kemudian dugeman. Ya, Seninnya dia kelihatan alim gitu kan sampai Sabtu. Malam minggunya tetap gitu terus. Ya, dengan kawan-kawan culture-nya yang mabok-mabokan, dugeman. Kawannya Jihan tahu, si Zaskia tahu cogan itu. Maka yang perlu disampaikan, Zaskia perlu menyampaikan ke Jihan bahwa cogan ini setiap malam itu mabok-mabokan, dugeman. Ya, nggak tobat-tobat ya karena istiqomah setiap malam minggu dia istiqomah. Kenapa? Karena tempat dugemnya dekat sama rumah saya, rumahnya sekian. Ya, maka Zaskia perlu menyampaikan ke Jihan bahwa cowok ini mabok-mabokan. Itu nggak boleh. Itu harus disampaikan. Paham? Untuk menyelamatkan Mbak Jihan. Ya. Itu boleh. Kalau nggak kayak gitu nggak boleh. Ya, misalnya cowok gantengnya ini rajin sholat, ya, rajin sholat ke masjid. Suatu ketika nggak sengaja terus dia melakukan maksiat gitu ya. Nggak sengaja apa? Nggak sengaja lewat pas pulang, misalnya pas pulang, kok sendalnya hilang. Terus dia mau mampir ke sini nggak ada sendal, dia pakai sendal orang lain. Terus ada yang ngeliat, sampai ini itu nggak usah, karena dia orang bagus. Cuma dia sekali aja melakukan maksiat yang dia sebenarnya nggak pengen melakukan maksiat, tapi dia karena terdesak ya. Masa sih mau mampir ke tempat kawannya, ke kemana gitu, habis pulang dari musola nggak punya sendal, atau yang lain masa sendalnya, atau dia pulang ada kawan-kawannya pada ngambilin jambu air, ya dia ngambil tapi nggak bilang, karena kawan-kawannya juga nggak bilang, dikiranya mungkin kawannya udah bilang kan dia punya, dia nggak bilang,
Terus ada yang ngeliat, dia nyampein ke Mbak Jihan, itu maling jamu air, orang itu malingan. Padahal sekali yang dia sebenarnya nggak pengen maling, cuma kawan-kawannya ngambilin, akhirnya sudah minta gitu ya. Itu nggak usah disampaikan kalau hanya sekali melakukan kesalahan, sekali dua kali ya nggak masalah. Tapi kalau istiqomah kayak tadi, setiap malam minggu mabok-mabokan, dugeman, ini sampaikan, ini wajib menyampaikan. Ya, karena apa? Dia pelaku terus-terusan, pelaku maksiat yang nggak tobat. Ya, selain itu enggak. Kalau cuma sekali melakukan kesalahan, ya, namanya manusia ya. Manusia itu wajar melakukan kesalahan, enggak wajar kalau istiqomah melakukan kesalahan. Ya, tuh. Wallahu fi aunil abdi, wallahu lan utawi Allah iku fi aunil abdi, tetep ing dalem nulungi kawula kabeh. Dan Allah itu tetap menolong hamba-hambanya, dan Allah akan tetap menolong hamba-hambanya. Maka selagine ono apa sapa al abdu kawulane Allah, selagi hamba Allah ini iku fi auni akhihi ing dalem nulungi sedulure man. Iku fi auni akhihi ing dalem nulungi sedulure man. Jadi Allah itu pasti akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya, kalau kita mau ditolong Allah, maka tolong saudara kita. Waman lan utawi sapa wonge, waman lan utawi sapa wonge iku salaka ngambah sapa man, berjalan. Barang siapa yang berjalan thariqon ing dalam thariqon ing dalam. Barang siapa yang berjalan di jalan, yaltamisu hale golek fihi ing dalam thariq ilman ing ilmu. Barang siapa yang berjalan di jalan dalam rangka mencari ilmu, sahala mongko gampangake sapa Allahu Allah. Sahala mongko gampangake Allahu Allah. Maka Allah akan memudahkan lahu marangan, akan memudahkannya bihi kelawan ilmu, kelawan thariqan ing thariq, thariqan ing dalan ilal jannati marang suwarga. Barang siapa yang berjalan di jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya berjalan menuju surga. Kita di sini saat ini sedang berjalan menimba ilmu, kecuali yang semprot-semprotan muda, mainan muda. Kita semua di sini sedang menuntut ilmu, sedang berjalan di jalan ilmu, maka insya Allah kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Setiap kita belajar ilmu itu mesti ada pahala. Ya, setiap kita belajar ilmu mesti ada pahala. Imam Syafi'i pernah mengatakan, belajar ilmu satu bab itu lebih saya sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin berapa lama sholat sunnah 1000 rakaat? Sehari semalam? Mungkin, ya kan? Sehari semalam mungkin itu tanpa jeda itu. Ya. Paling jeda makan, sholat lagi, terus bahkan duduk sholat lagi terus, ada dulu sholat zuhur, habis itu sholat lagi terus sampai sehari semalam mungkin kelar 1000 rakaat.
Itu kata Imam Syafi'i, belajar satu bab lebih saya sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Satu bab itu dikit kan? Dikit. Ya nggak banyak, apalagi jurumiyah satu babnya berapa? Bab kalam itu cuma ya sehalaman, ya kan? Bab kalam itu cuma sehalaman, dikit. Orang yang belajar satu bab, belajar benar-benar ya, bukan cuma dibaca tapi dia dipahami. Baik itu belajar di majelis ilmu dengan gurunya ataupun belajar sendiri mutalaah di rumah di kamar, ya asalkan satu bab itu lebih disukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, jadi kita dengan belajar ini pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Pahala belajar ini bahkan apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan seseorang ini karena dua hal. Yang pertama keimanan, yang kedua ilmu. Iman dan ilmu. Kalau kita mau diangkat derajatnya sama Allah, satu beriman, dua berilmu. Paham? Bukan beriman tok tapi nggak berilmu, enggak, atau berilmu tok tapi nggak beriman. Orang yang nambah ilmunya tapi nggak nambah keimanannya, maka walam yazdad illa bu'dan, nggak akan nambah kecuali hanya akan nambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia nambah ilmu tapi nggak nambah iman, dia cuma nambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu tapi korupsi, ya kan? Itu berarti apa? Dia nggak dibentengi dengan iman. Punya ilmu tapi nggak punya iman, jadi nggak apa-apa korupsi, akan jauh sama Allah. Dia nambah ilmunya ya, tapi dengan nambahnya ilmu nambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh belajar ilmu umum, ilmu eksak, karena itu penting untuk dunia kita misalnya, ya. Silahkan, karena dibutuhkan untuk guru-guru bahasa Indonesia, kuliah di bahasa Indonesia aja, ya silahkan. Tapi bekali itu dengan ilmu agama juga, supaya kita punya ilmu eksak, ilmu umum, tapi kita juga punya ilmu agama. Ya, harus begitu. Banyak loh ulama-ulama itu yang dia mahir di bidang umum, Al-Khwarizmi yang dia penemu algoritma, ya, Al-Jabar itu yang menemukan orang muslim, ya dia beriman juga. Banyak itu. Bahkan sampai sekarang Syekh Yusri Gabr Al-Hasani masih hidup. Beliau ini dokter bedah tapi ulama. Ilmunya luar biasa, ilmu agamanya luar biasa. Syekh Yusri Gabr Al-Hasani, ulama beliau, dokter bedah juga. Ya, jadi silahkan belajar eksak, belajar umum, tapi jangan ditinggalkan belajar agama. Ya, karena apa? Orang yang berilmu dan beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat dalam belajar, ya. Ya kan jelas kan, wahirsin kan harus ada semangat, kemudian wastibarin sabar, semangat sabar, ini harus gantikan. Jangan sabar kok gak semangat, jangan semangat kok gak sabar, ya. Semangat kok gak sabar, wah gak jadi juga. Gak dapat setoran, padahal semangat, ini gak sabar, ini butuh, akhirnya gak mau nyari setoran lagi, ini gak sabar. Amal setelah nyari setoran, nanti suruh berdiri kalau ngantuk. Nah ini nggak sabar, berarti, ya kan? Harus sabar dengan konsekuensi itu. Ketika kita mau menghafal, maka banyakkan waktu untuk menghafal dan sabar. Semangat tapi semangat nyari setoran, kok nggak dapat sabar. Nanti ya tidak, ya, gitu ya. Nyari setoran, ngantuk sampai disuruh berdiri, ya sabar, dijalani saja, itu proses, ya sabar. Kemudian
wa majtama'alan ora kumpul. Wa majtama'alan ora kumpul sapa kaum dan tidak berkumpul sebuah kaum fi baitin ing dalam omah. Tidak berkumpul sebuah kaum di dalam rumah min buyutillah kang tetep saking buyutillah piro-piro omahe Allah. Masjid maksudnya ya. Tidaklah orang berkumpul, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Seorang muslim, seorang kaum, sebuah kaum tidak akan berkumpul di masjid, maksudnya yajruna hale podo moco sapa kaum kitab Allahi ing kitabe Allah, dalam keadaan mereka membaca kitab Allah. Wa yatadaralan podo deres, wa yatadaralan podo deres sunahu ing kitab Allah, pada membaca kitab Allah, pada deres memudarosah, yatadaro menghayati atau mempelajari. Jadi deres itu artinya sebenarnya mempelajari dan mempelajari kitab Allah. Dia membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah ya Al-Quran. Bainahum ing dalam antarane kaum, di antara mereka illa angin nazalat temurun alaihim ing atase kaum, illa nazalat alaihim angin temurun ing atase kaum, kecuali diturunkan kepada kaum itu apa as-sakinatu rasa anteng, rasa nyaman. Wa ghasyiyatuhum lan nungkepi apa ar-rahmatu rasa kasih sayang, dan memberikan rasa kasih sayang. Wa khafatuhum lan ngepung ing kaum sapa al malaikatu para malaikat, dan berkumpul para malaikat. Wa zakarahum lan nyebut kaum, lan nyebut sapa Allahu Allah fi man indahu ing dalem wong kang indahu ing dalem ngersane Allah. Dan Allah menyebut mereka bahwa mereka berada di sisinya. Allah menyebut orang-orang yang membaca dan menderes atau mempelajari Al-Quran bahwa orang ini ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita deres Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah akan menyebut kita di antara kumpulan para malaikat bahwa kita ini adalah manusia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa ini? Orang yang membaca dan memahami, mempelajari Al-Quran. Ya, membaca dan mempelajari. Mempelajari itu apa? Banyak caranya. Enggak ujuk-ujuk kita belajar Al-Quran dari Al-Quran langsung enggak. Cara memahami Al-Quran itu banyak cara dan banyak jalan menuju kita bisa paham Al-Quran. Cara yang pertama adalah bisa bahasa Arab. Itu langkah pertama, bisa bahasa Arab. Kenapa? Al-Quran berbahasa Arab. Iya.
Maka pertama harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya nggak bisa kita paham Al-Quran. Unsur bahasa Arab minimal ada 3. Pertama kosakata, kedua nahwu sorof, ketiga balaghah. Makanya kita ada kosakata ada, nahwu sorof ada, tinggal balaghah. Kapan balaghah? Nanti kelas 7. Ya, kelas 7, kelas 6. Dan udah 6 tahun kalian di sini, 5 tahun kalian di sini, tahun ke-6 baru belajar balaghah nanti insya Allah. Karena itu ilmu yang ya bukan ilmu sembarangan, balaghah ilmu tinggi, ilmu tentang rasa, bukan ilmu tentang kata-kata lagi. Karena balaghah apa? Ilmu tentang rasa, bukan ilmu tentang kata-kata. Makanya harus orangnya udah dewasa dulu untuk tahu rasa. Ya. Waman terakhir, waman lan sapa wonge iku baqa'a kendu. Barang siapa yang buruk bihi kelawan man opo amaluhu amaleman. Barang siapa yang buruk amalnya, barang siapa yang buruk amalnya, lam yusri mongko ora bisa nutupi, lam yusri mongko ora bisa nutupi bihi kelawan man opo nasabuhu nasabe man. Waman baqa'alan utawi sapa wong iku baqa'a buruk bihi kelawan man opo amaluhu amaleman lam yusri mongko ora bisa nutupi bihi kelawan man opo nasabuhu nasabe man. Orang-orang yang buruk amalnya maka tidak akan bisa menutupi keburukan ini walaupun dia nasabnya keturunan orang bagus. Tuh, keturunan siapapun Anda, kalau buruk amalnya jatuh juga pada akhirnya. Ya, jadi kita itu harus beramal baik. Ya, kita punya ilmu yang banyak, kita juga harus punya akhlak yang baik. Ya, keturunan siapapun kita, kalau buruk amalnya itu tidak dianggap. Paham? Keturunan siapapun kita, kalau gak punya ilmu, apalagi gak punya ilmu plus buruk amalnya, maka jatuhlah kita sejatuhnya. Ya, paham? Tuh. Jadi jangan merasa minder bahwa saya keturunan siapa. Gak usah minder. Minderlah kalau saya tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Malulah kalau saya tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Jangan malu kalau kita dilahirkan oleh siapapun orang tua kita. Kita nggak bisa milih kita lahir dari rahim siapa. Kita nggak bisa milih, iya kan? Kalau kita bisa milih, kita akan milih lahir dari anak presiden, dari rahim ibu negara, dari rahim ibu gubernur, dari rahim ibunya dan lain sebagainya. Kalau bisa milih, tapi kita nggak bisa milih, dan itu tidak jadi masalah. Hadis ini jelas bahwa keturunan siapapun kita, selagi buruk amalan kita, buruk akhlak kita nggak akan dianggap, kita nggak akan dipandang orang, bahkan kita akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka kita harus punya ilmu. Bukankah kita tahu Bilal bin Rabah itu seorang budak? Iya kan? Tahu budak? Budak itu disuruh-suruh gak digaji. Budak itu kayak hewan, disuruh-suruh. Udah itu kasih makan tak beres. Bahkan baju itu ya seala kadarnya. Banyak zaman dulu budak itu gak punya baju, cuma tutupin udel sama lutut aja udah. Bahkan nggak sampai lutut, atasnya lutut, cuma kayak sarung dipilitin. Kalau saya nonton
budak-budak pada zaman dulu itu cuma begitu pakaiannya. Ya. Dipekerjakan, disuruh kerja, enggak dikasih gaji, cuma dikasih makan, toh yang penting hidup kayak hewan, ya kan? Orang yang dari awalnya begini Bilal bin Rabah, kemudian apa? Setelah masuk Islam, kemudian dia belajar, akhlaknya baik, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapa yang enggak kenal Bilal bin Rabah? Bahkan sandalnya pun terdengar di surga. Ketika Rasul bertanya, kok sendalmu bisa terdengar di surga? Wahai Bilal, apa amalan kamu? Saya nggak punya amal apa-apa ya Rasul, cuma saya kalau habis wudu sholat 2 rakaat. Itu amalan Bilal, nggak diajarin sama Rasul. Bilal nggak diajarin sama Rasul. Rasul sampai meninggal nggak sholat habis wudu. Bilal inisiatif habis wudu sholat 2 rakaat. Akhirnya gara-gara itu sendal Bilal terdengar di surga. Ya, apakah kita nggak bisa melihat juga Zaid bin Harisah? Beliau ini juga budak, ya, budak, dulunya budak, dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Setelah dimerdekakan, ya beliau belajar dan belajar berakhlak yang baik. Akhirnya beliau memimpin medan perang, panglima perang berasal dari budak. Tuh, ya, panglima perang berasal dari budak. Dan banyak sekali kalau sampai bisa mau belajar, zaman dulu para budak menjadi pimpinan itu banyak. Ya, kalau sampean baca buku sejarah ada awalannya Maula itu mantan budak. Maula ini, Maula ini, Maula ini. Maula itu bukan sebutan tinggi, bukan, itu mantan budak Maula. Jadi pemimpin banyak. Ya, jadi nasab itu tidak ada fungsinya ketika kita tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Nasab itu akan ada fungsinya ketika kita punya ilmu dan punya akhlak. Baik itu. Jadi siapapun kita, dari manapun kita lahir, kalau kita mau dipandang orang lain, maka harus punya ilmu, juga punya akhlak. Karena orang yang terlahir dari siapapun itu, dari nasab yang baik pun itu, kalau nggak punya ilmu dan tidak punya akhlak, maka dia tidak akan dipandang. Ilmu itu akan menaikkan derajat orang jelata, dan kebodohan itu akan menurunkan derajat orang mulia. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi yuk kita belajar supaya punya ilmu, dan kita kalau sudah punya ilmu harus punya akhlak yang baik. Jangan sampai kita punya ilmu tapi gak punya akhlak. Kita harus punya akhlak dan juga punya ilmu. Wallahu